Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 11 di bagian ke-6 ya. Jadi transaksi untuk tanggal 26 bulan November. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan dibaca terlebih dahulu apalagi yang baru masuk di channel ini ya. Sembari dibaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan sumbang saran baik komentar, like ataupun share. Baik subscribe juga terima kasih, yang lama sama yang baru juga terima kasih. Yang lama luar biasa, serta yang telah memberikan super thanks juga terima kasih teman-teman ya. Yang mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan juga ya, dan dikalikan 10 kali lipat dan kembali lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa saya selalu berpesan, beli saham itu di bawah bukan di atas ya. Jangan sampai teman-teman nanti orang lain cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Langsung saja kita ke bagian 6. Dan pertama ada WIRG. WIRG terlihat ada apa? Kita lihat dulu deh itunya apa namanya, posisi WIRG. WIRG untuk 3 tahunan ya dalam posisi dia rendah banget, artinya lagi under value banget. Nah, untuk 1 tahunan dalam posisi sedikit agak tinggi ya dan sedikit murah. Sudah terlepas dari harga murahnya, sekarang lagi ke bawah juga. 3 tahun udah ya, 10 tahunan coba deh. Coba lihat 10 tahunan biar agak dikit. 5 tahunan berarti biar agak dikit-dikit, biar nggak kehalangan sama tulisan ini. Nah ini nih, ini lagi berusaha di lepas sama market gitu, ke market gitu sama si bandarnya, dan suatu saat dia akan kembali gemantul ke atas. Ini sudah berjalan Januari, di rendah itu Januari tahun 2023, ketemu di Januari 2024 juga belum diangkat ya. Mudah-mudahan tahun inilah Desember ya, mudah-mudahan bisa diangkat ya. Nah, kabar terbaru daripada WRG sekarang masih dalam kondisi downtrend, lagi dalam posisi downtrend, dan saya akan memberikan kabar ini sudah terlewati kemarin ya, tanggal 26 kita hapus ya 92-nya ya, dan semua target yang penurunannya sudah terpenuhi. Dan ini adalah target selanjutnya di 78 sama 72 ya. Perhatikan 78-nya di sini ada si ekor merah ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa seekor merah ya. Ini juga sudah menandakan dia mau ke arah sini teman-teman nih. Ini mau ke arah 98, artinya mau turun. Perhatikan EMA 10-nya juga dalam posisi downtrend teman-teman ya. Untuk kenaikan, bagaimana kenaikan dalam posisi 100 juga ada kenaikan di angka 115, di angka 129 sama di angka 142. Dan target kedua saya ada di 152 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Ditulis tanggal 21 bulan 10 tahun 2024. Mudah-mudahan bisa ke situ ya, karena tanda-tanda kenaikan sudah ada. Saya informasikan kemarin ada pengambilan daripada Bandar Loka, dan sekarang Bandar Poren lah yang ambil untuk tanggal 26. Perhatikan tanggal 26 untuk porennya siapa yang ngambil. Ada CC ngambil 67.000 lot dan dia ngambil bulatnya. Mudah-mudahan dengan masuknya CC bisa ditahan lah ya. Ini adalah candle bullish tapi candle si malakama. Dia biasanya ke atas dulu baru ke bawah lagi, akan menjemput ke 90-nya lagi. Perhatikan dari domestik juga sudah mulai ngambil. Di sini siapa yang ngambil? Ada si MG. MG jualan tidak? Perhatikan untuk grossnya dia jualan apa tidak MG di sini. Dia tidak jualan ya, tapi lihat dulu 67.000. Sisanya tinggal 59, artinya dia betul-betul jualan juga sama, cuma tidak terdeteksi aja. Cuma dari jumlahnya dia juga jualan. Di sini ada si EP, ada si JP, ini broker bagus semua ya. Teman-teman kita sudah mulai pada keluar ya, mungkin cuan ya. Bisa cuan, bisa cut loss gitu ya. Tapi kalau menandakan ada pungutan dari Bandar Lokal ataupun Bandar Poren sekarang kondisi lebih baik. Cuman ada cumannya, perhatikan nanti EMA 10-nya ini masih kondisi downtrend. Walaupun dia ada pengambilan, tapi dia kalau Bandar Poren suka bagus. Bagusnya kenapa? Dia suka memakai candle seperti ini, shadow ke bawah sama shadow ke atas ya. Jadi hati-hati manuver daripada Bandar Lokal dan Poren. Lebih baik teman-teman perhatikan aja EMA 10-nya. Kalau sudah mulai di bawah candle mungkin bisa di situ bisa in di situ ya. Nanti outnya lagi setelah mencapai target terserah teman-teman gitu ya. Yang masih kejemput, yang masih nyangkut bisa kejemput teman-teman. Yang penting teman-teman konsisten untuk mempertahankan keuangan teman-teman ya. Kalau yang pakai money management mungkin nanti mau average juga nantilah setelah EMA 10-nya di bawah candle ya. Ini juga sekali kembali sempat dead cross kan di sini nih, harusnya teman-teman sudah keluar sih kalau yang ngambil dari atas ya. Dan ngambil dari bawah udah keluar. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya sudah terlihat yang saya tadi jelaskan, dan targetnya ada di 153. Ini target kedua, berarti target sunnah teman-teman ya. Oke, lanjut kita ada
CNKO. CNKO. CNKO bagaimana posisinya? Kondisinya kayaknya baru dibahas ya CNKO ya. CNKO ini FCA ya. CNKO FCA nih teman-teman, perhatikan bandar poren bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Di sini hijaunya hijau pekat. Ada pembuangan terus riak-riak dikit, terakhir ada pengambilan nih 2 hari ini, dan terakhir dia pada pembuangan tapi sedikit. Artinya dia lagi terus diakumulasi ya. Walaupun ada pembuangan wajar teman-teman, biarkan saja. Nah, ini kenaikannya itu ternyata si bandar lokalnya dia ngeluarin barang ya. Tapi nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting teman-teman di sini terlihat jelas ada upaya dari bandar lokal untuk ngambil kembali. Setelah mereka jualan sampai tanggal berapa jualannya? Ini terakhir jualan besar itu di sini nih. Sampai 1 Oktober dari sini ya, dari mulai sini dia sudah jualan terus. Sekarang ada pengambilan lagi. Bersyukurlah CNKO ini ada pengambilan daripada bandar lokalnya ya. Karena biasanya kalau harga-harga FCA ini diambil sama bandar lokal ya. Poren cenderung keluar, biasanya poren keluar aja gitu. Nanti mungkin kalau setelah bebas dari FCA mungkin poren masuk lagi. Nah, untuk seperti itu teman-teman, kenapa FCA itu tidak diminati sama asing? Karena asing sudah berkomitmen, mungkin ya sudah berkomitmen tidak mau mendukung FCA gitu kan. Makanya dia dengan caranya cabut aja dari emitennya karena FCA ya. Kalau masih di 50 masih bisa ngambil biasa teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini terlepas daripada FCA. Sekarang juga harganya sudah mulai murah. Karena apa? Sudah mulai dijual di 4 sudah, sekarang dijual di 8. Artinya teman-teman kalau yang suka dengan FCA ya silahkan aja gitu ya. Cuman kalau yang nyangkut di FCA harap sabar saja. Sabarnya 4 kali, nanti tunggu aja di 51-nya atau enggak 52, atau enggak dia sudah lepas daripada FC-nya, silahkan teman-teman ya. Kita akan bertahan, siapa yang bertahan di bursa ini itulah yang paling sabar ya. Ingat, orang-orang yang paling sabar itu orang-orang yang bertahan di bursa teman-teman ya. Kalau yang sudah turun nih dijual tiba-tiba besoknya naik. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kita harus menjaga psikologis kita terus bertahan di bursa teman-teman ya, dengan cara ya seperti tahan aja, sabar aja teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin ada yang menyarankan untuk cut loss itu terserah teman-teman. Cuman kalau saya sendiri itu kenapa saya tidak transaksi di FCA, karena saya mengikuti fatwa MUI dan juga saya pikir udahlah nanti juga pasti bebas kok dari FCA, tinggal tunggu waktu aja. Karena tidak mungkin istilahnya si bandar membiarkan dia di berlaut-laut di bawah gitu ya. Yang penting dia tidak di PKPU-kan gitu ya. Yang penting kalau tidak di PKPU-kan aman-aman aja lah gitu ya. Ekuitasnya negatif juga hati-hati gitu. Yang penting lihat aja DER-nya, hutangnya berapa. Kalau lebih daripada 0,5 berarti teman-teman harus hati-hati, apalagi lebih daripada 1 kecuali bank, dan periksa juga ekuitasnya apakah negatif atau positif. Yang penting positif ekuitasnya, income-nya ada, walaupun negatif sebentar-sebentar nggak jadi masalah, walaupun murun tidak menjadi masalah. Yang penting dia DER-nya tidak lebih daripada 0,5 atau lebih dari 1 ya. Oke teman-teman, untuk CNKO seperti itu lagi dipungut sama bandar lokal, ini juga lagi naik ke atas, biarkan saja. Karena kecenderungan bandar lokal seperti itu suka mempermainkan psikologis teman-teman. Nasi udah beberapa kemarin dibahas nasi ya. Sekarang minta dibahas lagi. Nasi lagi menuju ke atas dan kecenderungan mau ke atas. Kenapa? Ini si ekor merah, si kepala merahnya sudah mulai tumbuh di 89-nya. Lihat untuk poren teman-teman kemarin ngebuang sedikit tapi pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Perhatikan poren, pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Kita cek saja untuk porennya. Ada si Akang ngejual 603 ya. Nah, dia 603 sendirian. Kalau kita gabungkan dari tanggal 25-nya, ternyata Akang masih banyak barangnya ya. Dia beli 5.100 dan jual 600, artinya masih ada banyak barang. Untuk walaupun si AK istilahnya tidak terlalu signifikan pengambilannya teman-teman ya. Ini bandar poren bagaimana, bandar lokal bagaimana, sudah ngambil 2 hari ya. Jadi tanggal 25 ini dia ambil sama bandar lokal, yaitu kemungkinan dia kalau si Excel kemungkinan kecil ya untuk jadi bandar. Mungkin si CP, si HP, si HD, si DH sama si EP inilah yang menjadi bandar di nasi ini. Ini juga lagi bagus teman-teman, lagi sama 10-nya lagi di bawah candle. Artinya bisa menyentuh ke angka 93-nya ya. Ini sudah menyentuh, kemarin sempat dibahas di video short saya. Ya ternyata dikempesin lagi, berarti belum saya cabut, biarkan saja. Kalau sudah nembus sama body baru saya cabut. Ini target-targetnya. Ini 1 2 3 ada target kenaikannya ya. Kita tulis deh. Ini nggak pernah ditulis sama saya, suka lupa. Ini
Target itu di target ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di area-area sini mungkin bisa kejemput ya. Tanggal berapa sekarang? 27 ya. Ini targetnya yang tulis pada sini udah lama targetnya ya. Tanda-tanda kenaikan ya sudah mulai terpecahkan ya persatu ya. Di sini terutama di sini sudah terpecahkan ya. Mudah-mudahan sih sentuh sama bodinya ya. Sebelum tersentuh sama bodi saya tidak akan mencabutnya ya. Maka biarkan aja. Cuman hati-hati. Perhatikan angka 70 di sini ada seekor hijau. Suatu saat seekor hijau akan ditembus lagi ya. Tapi kalau lagi uptrend begini ya biarkan aja uptrend teman-teman ya. Nanti ini ke depannya akan seperti ini lagi, biasanya seperti itu ya. Jadi pengambilan dari Bandar Foreign sudah, walaupun sedikit cuma lemon rebulot, cuman si Foreign ngejual sedikit, cuman dari Bandar lokal ada pengambilan ya. Disinyalir ini si EP, CP sama HP sama DH yang menjadi bandar di sini. Oke, untuk nasi seperti itu teman-teman ya. Lanjut ada BBYB katanya lagi diakumulasi. Big Akum, coba lihat. Ini informasi dari teman-teman ya. BBYB betul lagi diakumulasi sama bandar lokal tanggal 26 ya. Nah, perhatikan siapa yang ambil, ada si SQ, si MG sama si PD ya. Tapi si SQ sama si MG. Ini bagus nih teman-teman nih. Si BQ biasanya si BQ sama si MG biasa teman-teman yang menjadi CS-nya itu ya. Sekarang malah si SQ sama si MG. Biarkan saja, yang paling terlihat jelas di sini akumulasi bandar lokalnya lagi bagus teman-teman ya. Ini MA 10-nya juga lagi bagus, lagi di atas, lagi di bawah candle ya. Ini juga kenaikannya sudah mulai keren, cuman hati-hati mungkin area 233-nya karena di sini ada si ekor hijau walaupun sedikit ya, suatu saat dia akan ke sini. Target 300, teman-teman ada sekepala merah. Terus di sini juga ada target selanjutnya 310 sama 320. Mungkin saya ngambil yang 320 aja lah. Jangan jauh-jauh dulu ya, kalau bekas lepas daripada itunya mungkin akan lebih keren lagi. BBYB kita lihat untuk jangka panjangnya. Untuk 5 tahunan, perhatikan 5 tahunan dia dalam posisi masih murah teman-teman. Jadi kalaupun sekarang ambil lagi murah ya, bisa menuju ke harga tengah, ke harga murahnya ya, di 400-an lah. Untuk 10 tahunan coba lihat BBYB ini dalam posisi murah banget dan bisa menuju ke angka 400-an juga sama ya. Jangan tinggi-tinggi dulu teman, ke situ aja dulu lah ya. Jangan sampai kepingin ke harga 148, jangan dulu lah. Kita harus berbenah diri dulu lah di sini aja dulu, jangan terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau sudah emang teman-teman kuat mentalnya, ketika dia contoh gini teman, kuat mental itu ya. Tiba-tiba ketika teman-teman di sini ngambil, contoh di sini per hari ini ngambil ya. Tiba-tiba dibawa ke atas karena pingin dapat agak gede sekitar 400 sampai 500. Tiba-tiba sebelum nyampe target diturunin lagi ke angka 200 lagi, teman-teman keluar enggak? Niatnya kan mau pingin 400 tapi sebelum 400 sudah turun lagi. Nah, teman-teman bisa ngejaga psikologis itu. Kalau orang-orang investor teman naik ke 320 atau 370 aja, targetnya 400. Dia turunin lagi ke bawah. Dia tidak akan take profit, teman-teman, tapi dibiarkan dulu. Wah, udah sampai bawah atas. Contohnya dia ngambil di sini tiba-tiba dalam jangka waktu 2 bulan dikembalikan lagi ke lebih bawah ini. Dia bukannya ke atas teman-teman, dia nambah muatan di sini. Nah, biasanya seperti itu. Nanti targetnya setelah terpenuhi, saya mau jual di 500, udah jual gitu. Seperti itulah teman-teman kalau investor yang benar-benar investor, karena dia sudah menjaga psikologisnya. Jadi teman-teman juga kalau menjadi investor seperti itu teman-teman. BBYB berdasarkan harga wajar kuartal 2-nya belum dihitung kuartal 3-nya. Perhatikan kalau PRS-nya kosong berarti di sini EPS-nya EPS-nya negatif teman-teman. Jadi lagi kurang baik teman-teman untuk fundamentalnya. Lanjut. BBYB udah. BBTN, Bank Tabungan Negara, ini lama nggak di itu ya, BBTN ya. Udah dibahas kuartal 3-nya belum ya BBTN ya? Coba ini harga wajar atau belum teman-teman. Kita bahas ya nanti deh kalau kita ada waktu. BBTN ya. Udah saya catat ya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk membahasnya ya. BBTN secara candle udah bagus teman-teman ya, udah menuju ke si si MA 10 sudah mulai di bawah candle dan udah bagus. Nah, perhatikan teman-teman yang saya gariskan sudah tertembus ya. Kita hilangkan. Nah, ini juga udah tertembus teman-teman nih sama body lagi ya. Tapi dia meninggalkan jejak juga di sini. Maka kita akan hapus ya, kita akan hapus dan kita akan pindahkan. Nah, ke sini.
suatu saat si ekor merah akan ketebus lagi. Suatu saat, ini aja kan lama teman-teman, sampai berapa bulan, 1 tahun gitu kan baru ketebus lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan kesini lagi. Jadi kalau sekarang lagi uptrend, nikmatin aja teman-teman, nikmatin aja kalau lagi uptrend. Nah, ini tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Jadi kalau ketemu sama candle seperti ini, itu tanda-tanda kenaikan ya. Apalagi dia dibawa ke bawah dulu gitu, jangan sampai jeblos MA10 aja, itu akan lebih keren lagi. Nah, ini hati-hati ya, ini area gap nih teman-teman, hati-hati gap. Jadi kalau dia dibawa ke sini lagi bagus untuk menjemput PR-nya dulu ya. Tapi sekarang kalau lagi mau uptrend ya uptrend aja silahkan. Target kenaikan juga angka di angka 1344, di sini ada si kepala merah. Di sini juga ada di 1409 juga ada si kepala merah. Bahkan di sini juga ada teman-teman di angka 1507 itu si kepala merah ya. Target saya itu di angka nih, target 0110 di angka sini nih. Di gap ya teman, di gapnya nih. Di 1500 itu adalah area gap yang saya pinginkan ya. Karena menyatu sama si kepala merah di sini nih. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Itu target saya, target utama di sini nih. Di 1500. Posisi BBTN posisinya di mana? Posisi ini penting teman-teman, kalau terutama teman-teman yang suka agak jangka panjang dikit ataupun sering butuh teman-teman ya. Untuk 10 tahunan sebenarnya dia dalam posisi murah teman-teman, tidak murah banget. Ini murah bangetnya ada di angka 700-an ya, 780-an. Nah, ini kemarin itu di harga supportnya ya, support terkuatnya itu kemarin ya, yang saya lepas garisnya itu di angka 1158 ya. Sekarang lagi menuju ke atas, targetnya kemana? Jangan jauh-jauh teman-teman, ke sini aja nih, ke angka 1900, kalau enggak ke angka sini nih, ke 2000. Kalau dia udah tembus 2000-an baru bisa ke teman-teman, bisa ke sini ke 2500. Tentukan aja sendiri teman-teman targetnya. Karena ini BBTN juga belum dihitung untuk harga wajarnya. Biasanya kalau fundamentalnya bagus, biasanya PR rasio itu lebih daripada harga sekarang. Maka akan kita hitung lagi BBTN berapa sih harga wajarnya untuk menentukan si BBTN ini nanti ke depannya istilahnya harga fundamentalnya bagus apa enggak ya. Nah, seperti teman-teman, kenaikan seperti itu ya. Nah, bandarnya bagaimana? Bandar lokal cenderung lagi ngambil. 3 hari ini bandar lokal ngambil dari tanggal berapa nih? Tanggal 22 ya. 22 hari Jumat. Jumat keramat. Domestiknya ada YP, ZP, AZ. Mungkin ini si YP-nya bukan YP bukan YP lokal ya. Maaf, bukan YP retail ya. Ini adalah YP yang suka dipakai sama bandar juga ya kan. ZP udah masuk, AZ udah masuk, XA udah masuk, SQ udah masuk ya. Mudah-mudahan sini bisa di-up ke atas ya. Nah, karena penarikan udah bagus. Bandar lokal Poren bagaimana? Perhatikan, Poren masih ngebuang. Bandar Poren masih ngebuang dari tanggal 14. Artinya ini si bandar Poren terus ngebuang, yang nerima adalah bandar lokal ya. Bagus teman-teman, di mana ada pembuangan di situ harus ada yang nerima. Dan CC sudah mulai masuk. Kita grosskan CC itu ngambil aja apa enggak? Ngambil 61 jual 26. Kita perhatikan dulu untuk hari terakhir deh. CC masih buangan teman-teman ya. Dia ngambil 10 jual 12, artinya dia lagi ngebuang ya. Biarkan aja kalau lagi ngebuang teman-teman ya. Jadi dari Poren itu belum ada respon yang baik ya dari Poren, masih ngejual aja. Cuma apalagi si BK, ini si BK kan luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan sih dia diturunkan kembali ya. Pinginnya diturunkan kembali untuk menutup semuanya ini nih. Turunkan aja kembali, itu akan lebih bagus teman-teman. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Nanti kasih kabar saya apabila dia sudah mencapai sini lagi ya, 1200 ya. Tapi kalau dia ke atas mencapai ke angka 1300, kasih kabar saya juga, kenapa buat diperhatikan apakah ini kenaikannya ada isian atau tidak ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk BBTN. Masih ada penguatan dari bandar lokal, tapi bandar Poren cenderung masih ngejual. Lanjut, ada BEBS berkah beton. BEB bagaimana dengan BEB? Dia masih ada pembuangan teman-teman ya untuk si BEB ini ya. Bandar lokalnya masih ngebuang. Sempat ada pengambilan, cuman secara keseluruhan dia masih dibuang ya. Ini masih FCA 5 rupiah. Sabar, kuncinya sabar teman. Soalnya ini sudah sampai dari berapa bulan nih? Agustus ya. Agustus dia sudah standby di angka 5 teman-teman dia. Di angka 5 standby terus, tektok karena si bandar Poren si bandar lokal belum selesai jualannya ya. Ini terus ngejual nih. Sempat ngambil pada bulan apa nih?
bulan Agustus, cuman kesitunya langsung ngejual lagi ya. Mungkin ini apa istilahnya ya, semacam bikin daya tarik, wah udah naik nih, ternyata masih dibuang lagi ya. Itu mungkin ya biasalah kalau apa namanya seperti itu teman-teman ya. Kadang nih ambil nih, pada masuk ternyata dibeli lagi sama retail gitu, dibeli sama retail. Nah sebetulnya teman-teman, untuk BEB ini sementara ini masih ada buangan dari bandar lokal, jadi teman-teman harap bersabar aja ya. Dan teman-teman ketika yang ngambil CCYB ngebuang, artinya dari mulai tanggal 22 itu si bandar lokal itu ngebuang terus ya. Perhatikan siapa yang ngebuang, ada si MG ya, si PS yang dari Mas siapa teman kita XC. Mungkin ZP sudah ngambil lumayan ya, ini si ZP ya. Si ZP mungkin ngambil, dia bukan dari bandar lokal, tapi dia adalah di luar bandar, tapi dia sementara ini yang mengutin teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman ya. Tinggal teman-teman bersabarnya aja. Kemungkinan ini terus ditahan di angka 5 peraknya ya. Karena ada kesanggupan dari seorang broker untuk ngambil. Kita lihat deh dari mulai tanggal pembuangan di sini nih. Dari tanggal 11 November si ZP ngambil enggak ya? Si ZP tetap ngambil di 100 ribu lot ya, lumayan teman-teman ya. Jadi diambil terus sama si ZP nih. Emang si Bandar ngejual tapi ada yang nampung, artinya bener-bener si Bandar pingin ngelepas barang ya. Mudah-mudahan si ZP adalah pengganti daripada bandar lokal di BEBS ini ya. Oke, langsung ada PART. PART keren nih. PART lagi, hari kemarin ada smart money masuk teman-teman ya. Ini di datarnya ada smart money masuk. Bandar lokal juga sudah mulai masuk 2 hari ini ya. Bandar lokal sudah mulai masuk, dan ini juga pengambilan dari bandar lokal sudah bagus. Poren juga sudah mulai masuk lagi. Poren tidak menjual lepas, tapi dia masih ada di dalam, tapi ngambil lagi dari tanggal berapa nih Poren? Ngambil buang dari sini aja nih hitungnya, dari 6 November. 6 November. Siapa yang ngambil si Poren? Ada si kakak ya, ngambil 1,2 miliar atau 145 ribu lot. Terus bandar lokal bandar lokal itu ketahuan dari sini teman-teman, hijaunya pekat banget. Dari sini aja deh, 8 November ya. Jadi dia lebih cenderung telat ngambilnya ya, telat 2 hari. Nah, ada DU, ada BQ, ada TP, ada LG ya, ada KAI, ada MG. Ini bagus teman-teman, brokernya bagus dan teman-teman sudah mulai pada keluar. Dan terakhir juga si bandar lokalnya ngambil. Nah ini cuman ada agak datar begini, kadang-kadang suka harus hati-hati teman-teman ya. Kalau sudah datar begini, ini memang sideways tapi sideways atas. Nah perhatikan teman-teman, di angka 70-nya adalah si ekor hijau, sama di angka 60. Suatu saat dia akan ke sini. Jadi hati-hati. Kalau sekarang lagi naik, ikutin aja kenaikannya. Target saya untuk kenaikannya di 87 belum ketembus, hanya ketembus sama shadow aja, jadi belum saya cabut. Target ada di angka 111 juga untuk kenaikannya, dan target sesungguhnya ada di 163. Ini target pertamanya, tanggal 18 bulan 10 dibahasnya. Oke. Seperti itu. Jadi PART ini lagi diambil sama bandar lokal dan Poren. Smart money sudah ada, secara syarat harusnya ke atas. Cuman hati-hati, MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Cuman hati-hati 70 sama 60-nya, kenapa suatu saat dia akan ke sini. Kalau sekarang lagi uptrend, nikmatin kenaikannya. Oke? Seperti itu untuk PART teman-teman ya. Lanjut ada Indo, Royal Indo. Lagi bagus teman-teman Royal Indo. Bagusnya kenapa? Ini candlenya udah bagus nih, udah menuju ke atas 106. Artinya kalau penurunan biarin aja. Mungkin mau menembus ke angka 101-nya itu akan lebih baik. Dan posisi sekarang masih di MA10, artinya masih uptrend. Dan target yang saya targetkan belum ketembus ya, sama candle sama body, hanya tertembus sama shadow aja di 107. Ini udah ketembus. Kalau teman-teman istilahnya kemarin langsung caw sih udah ketembus gitu teman-teman. Cuma kalau pingin diamnya ya belum ketembus, makanya saya biarkan aja. Terus apa yang mungkin bagus lagi? Bandar lokal cenderung ngambil sekarang. Perhatikan bandar lokal ngambil 4 hari ini ya. Dari tanggal 21 November, mana nih? 21 November. Domestik ada siapa? PD, EP, AZN, IYB. Ada teman kita di bawahnya, tapi yang paling besar ada si PD. Disinyalin ini PD adalah sebagai bandar lokalnya. Mungkin sebagian PD di PD itu banyak juga retail teman-teman ya. Cuman kecenderungan
PD itu mungkin sekitar 50%-nya dikuasain sama Bandar mungkin ya. Mungkin itu juga teman-teman ya. Karena kenaikannya sudah lumayan, ini juga posisinya juga udah mulai bagus teman-teman ya, udah mulai sideways. Indo, kita lihat Indo. Untuk posisi, pengen lihat posisi teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau ke depannya dengan lihat 3 garis ini aja teman-teman sudah tahu oh ini mau ke arah mana gitu. Ini lagi downtrend, kemarin downtrend dan dia kecenderungan diangkat lagi dari angka 85. Jadi teman-teman ini hanya ke 85 aja. Kalau mau penurun oke lah saya ngambil sekarang contoh gitu ya. Paling turun ke 85. Target mana? Jangan tinggi-tinggi dulu, ke sini aja. Ke 155 ya. Jangan ke sini dulu dah. Ya. Di sini aja lah, jangan tinggi-tinggi. Ya, saya aja menarikan ke angka 126 nih. 126. Kalau perhatikan teman-teman, ini kenaikan sama penurunannya. Perhatikan berapa persen kenaikannya? 23%, penurunannya 5%. Artinya masih seimbang, teman-teman. Masih banyak untuk kenaikannya daripada penurunannya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk Foreign biarin aja Foreign karena dia cenderung tidak ngambil, kemarin sempat ada buangan sedikit, cuman belum seluruhnya habis. Artinya si Bandar Foreign itu masih ada di tengah-tengah. Dia ngambil sudah lama teman-teman, cuman dia tidak terlalu ngambil signifikan, dia hanya ngambil keluar gitu, jarang-jarang nih lihat. Ompong-ompong beda dengan bandar lokal, dia cenderung ngambil keluar, artinya terus di istilahnya terus di apa ya? Terus ditransaksikan lah ya, walaupun dalam posisi naik turun tapi transaksinya bagus teman-teman. Dia cenderung ada di dalam terus untuk mengatur pola kenaikannya. Nah, mudah-mudahan ini ada pancingan untuk ke atasnya ya. Break aja angka 108-nya, bisa ke atas ya. Mudah. Ini banyak teman-teman target kepala merah semua nih. Maka saya ngambil yang tertingginya, dia ngambil yang tengahnya di angka 113. Nah, itu targetnya. Target sesungguhnya di 126. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk beban si Indo ini sebenarnya lagi murah teman-teman. Tapi ingat paling tinggi itu harganya cuman di 256 ya. Ini juga harga ketika IPO ya. Dia sempat mau nyalip lagi ke IPO-nya tapi tidak sanggup 2 kali, makanya jangan tinggi-tinggi, udah di sini aja. Di 168, kalau enggak di bawah ini nih di 148. Makanya saya bilang kalau ke harga ke 127 cukup lah, jangan tinggi-tinggi ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya mohon maaf. Untuk malam ini kita cukupkan sekian, nanti kita bahas untuk pagi hari ya. Mudah-mudahan saya dikasih waktu dan kesempatan buat terus membahas emiten teman-teman. Dan semoga video yang saya share itu bermanfaat ya. Apabila bermanfaat silahkan share teman-teman ya. Silahkan share aja, nggak jadi masalah saya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu. Salam terus untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan. Karena sekarang lagi musim hujan, jangan lupa beli saham itu di bawah, jangan di atas. Oke, segitu aja. Ciao ya.